Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti bersama laporan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Nusa Tenggara Timur. Kami silakan. Yang kami hormati Bapak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Ketua Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Panang Mulyana, Kepala Satuan Tugas Pencegahan Wilayah 4 dan Rombongan, yang kami hormati Sekretaris Daerah dan Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Bupati Wali Kota Nusa Tenggara Timur dan pejabat yang hadir pada saat ini, Bapak dan Ibu pimpinan OPD yang hadir pada saat ini, para kepala kantor pertanahan kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Timur, para kepala bagian tata usaha dan kepala bidang Kanwil BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta undangan yang berbahagia. Shalom. Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk membacakan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmatnya kita boleh berada di ruangan Pernades dalam rangka untuk menyaksikan penyerahan sertifikat hasil tanah Pemda baik provinsi maupun kabupaten dan kota. Bapak Gubernur yang kami hormati, kami laporkan beberapa program strategis nasional di bidang pertanahan yang outputnya bersinggungan langsung dengan penyediaan dan pembayaran data pertanahan, erat kaitannya dengan penerimaan negara bukan pajak, BPHTB, BPH, dan PDB. Adalah pendaftaran dana sistematis lengkap saat ini Kementerian Agraria Tata Ruang dan Pertanahan Nasional dalam melaksanakan pendaftaran dana sistematis lengkap atau yang dikenal dengan PTSL, di mana pada tanggal 9 November tahun 2020 yang lalu Bapak Presiden telah menyerahkan 1 juta sertifikat tanah secara se-Indonesia dari Istana Negara secara virtual. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Gubernur yang berkenan hadir pada saat itu bersama dengan Forkopimda, begitupun juga Bapak Bupati Wali Kota yang hadir mewakili NTT 8 kabupaten dan kota yang juga turut menyerahkan sertifikat secara virtual kepada masyarakat. Bapak Gubernur Manana dan hadirin yang kami hormati, sehubungan dengan penyelesaian pendaftaran tanah, dapat kami informasikan dokumen penyelesaian pendaftaran tanah se-Nusa Tenggara Timur sebagai berikut. Perkiraan jumlah bidang tanah se-Nusa Tenggara Timur sebanyak 4.016.182 bidang. Yang berikut tanah terdaftar 1.297.335 bidang, kurang lebih 32,30%. Tanah belum terdaftar 2.718 bidang, 847 bidang atau 67,70%. Sisa bidang tanah yang belum terdaftar merupakan target kami diselesaikan sampai pada akhir tahun 2024 dengan terus berharap mendapatkan dukungan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota, demikian pula dukungan masyarakat, sehingga target kami seluruhnya bidang tanah sudah terdaftar se-Provinsi Nusa Tenggara Timur itu pada tahun 2024. Seperti kita ketahui, Ibu yang kami hormati, bahwa peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2020 yang merubah peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah
erat hubungannya dengan aset daerah, salah satunya adalah tanah. Sebagai sumber daya yang penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan penyelesaian kepada masyarakat, dan juga sebagai potensi ekonomi yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Berkaitan dengan itu, kami laporkan tanah aset Pemda di Nusa Tenggara Timur sebagai berikut. Jumlah tanah Pemda di Nusa Tenggara Timur sebanyak 17.844 bidang, terdiri dari provinsi 574 bidang dan kabupaten kota 17.270 bidang. Kondisi sudah bersertifikat 9.219 bidang, kurang lebih 51%, terdiri dari Pemda provinsi 275 bidang, kurang lebih 47,90%, Pemda kabupaten dan kota 8.944 bidang, kurang lebih 51,78%. Belum bersertifikat 8.900 bidang, kurang lebih 49,80%, terdiri dari Pemda provinsi 299 bidang atau kurang lebih 52,9%, Pemda kabupaten kota kurang lebih 8.601 bidang atau 49,80%. Pada tahun 2020 dapat kami laporkan bahwa permohonan sertifikasi tanah Pemda sebanyak 422 bidang, terdiri dari tanah Pemda provinsi 6 bidang, selesai 3 bidang, sisa dalam proses yaitu 3 bidang, kurang lebih 50%. Tanah Pemda kabupaten kota 416 bidang, selesai 263 bidang, kurang lebih 63,70%, sisa 154 bidang, kurang lebih 37,2% masih dalam proses. Bapak Gubernur dan hadirin yang kami hormati, permasalahan yang dihadapi selama ini dalam sertifikasi tanah aset Pemda yang membuat sehingga permohonan hak menjadi tertunda oleh karena data kepemilikan atau data yuridis yang kurang, sehingga tidak dapat dilanjutkan dengan proses penerbitan sertifikat. Hal ini disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama, tanah Pemda berada dalam kawasan hutan. Kalau pada saat dimohon, setelah kami turun, ternyata pengecekannya ada dalam kawasan. Ini membutuhkan pendekatan lagi dengan pihak kehutanan untuk dikeluarkan dari daerah kawasan hutan. Yang kedua, terdapat sengketa kepemilikan dengan masyarakat. Yang ketiga, secara fisik tanah aset Pemda masih dikuasai oleh pihak lain atau masyarakat. Ini yang menjadi perhatian kita semua. Kami teman-teman kepala kantor kabupaten kota kami siap membantu, tetapi ternyata kondisi realnya seperti itu. Yang berikut tumpang tindih tanah dengan pihak lain atau masyarakat karena tanda batasnya yang tidak jelas. Yang berikut data yuridis secara fisik, bukti kepemilikan atas tanah sangat kurang sehingga sulit untuk dilakukan proses sertifikasi. Artinya begini, kalau memang kami sampaikan bahwa kepemilikan itu dimiliki oleh Pemda baik provinsi maupun kabupaten kota, itu data yuridis harus ada asal usulnya dapat dari mana. Artinya kalau memang ada jual beli berarti ada bukti jual beli, ada hibah atau pemberian masyarakat, itu berarti ada bukti seperti itu. Ini membantu kami untuk percepatan dalam pensertifikatan tanah aset Pemda. Ini yang menjadi perhatian kita semua. Mohon benar Bapak Ibu, kami menyangkut sertifikasi ini sudah diatur dalam peraturan kepelawanan nomor 1 tahun 2010 tentang standar pelayanan pertanahan, memberikan beberapa syarat. Yang pertama, bukti surat perolehan tanah atau alat syarat harus jelas dan cara perolehannya itu yang
dapat dijadikan sebagai data yuridis. Yang tadi saya sampaikan bahwa riwayat tanah itu harus jelas. Karena aplikasi kita kalau satu saja yang kurang itu berarti tidak dapat dilanjutkan karena pasti ditolak. Karena standar operasi pelayanan kita pertanahan itu sudah diatur, memang kita mengerti tidak keluar dari SOP kita. Yang kedua, surat pernyataan dari pengelola aset bahwa tanah sudah terdaftar sebagai aset. Itu yang menjadi persyaratan salah satu. Ada beberapa persyaratan, ada memang sekian persyaratan, tetapi saya mengambil yang paling pokok-pokok. Yang berikut bukti pemuasan fisik, ini yang menjadi persoalan. Kebanyakan disebut tanah Pemda, tetapi penguasaan fisik tidak langsung dikuasai oleh Pemda. Pada saat Pemda bermohon, ini mohon maaf, saya mohon maaf, Pemda bermohon pada saat kita turun melakukan pengukuran, ternyata ada pihak lain yang menguasai tanah itu. Inilah yang menjadi permasalahan. Kami berharap kalau memang benar itu adalah tanah Pemda yang didapat dari cara yang apakah jual-beli dan penguasaan langsung karena tanah negara, kami permohon kalau bisa itu dikuasai. Dan tanda batasnya itu harus diletakkan atau ditentukan dengan baik. Kalau bisa, ini usul kami kalau bisa ditaruh aja langsung bahwa ini tanah pemerintah daerah provinsi atau kabupaten dan kota, sehingga bisa mencegah masyarakat masuk tanahnya taruh sekali, kalau pagar mungkin biayanya agak mahal, tetapi yang penting taruh papan aja sebagai warning untuk masyarakat supaya tidak masuk menguasai tanah aset Pemda. Kalau masyarakat yang kosong kemungkinan saja itu bisa mereka masuk untuk menguasai. Itu yang menjadi persoalan kita untuk proses sertifikasi tanah aset Pemda. Kami berharap tetap teman-teman kantor pertanahan kabupaten dan kota, para kepala kantor, kami mendukung untuk legalisasi aset tanah Pemda. Bapak Gubernur dan hadirin yang kami hormati, kami laporkan juga seluruh kantor pertanahan kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Timur saat ini telah menyelenggarakan pelayanan hak tanggungan secara elektronik dan diikuti dengan pelayanan pertanahan yang lain termasuk zona nilai tanah. Ke depan secara bertahap pelayanan pertanahan yang dipersiapkan menuju ke pelayanan yang berbasis elektronik. Jadi sistem kita sudah mengatur seperti itu dalam rangka peningkatan PAD melalui BPHTB, ini semua sudah terintegrasi. Juga basisnya adalah basis elektronik. Untuk menjawab mewujudkan pelayanan berbasis elektronik pelaksanaan host to host PBB BPHTB terintegrasi saat ini dilakukan peningkatan data pertanahan se-Nusa Tenggara Timur berupa digitalisasi data penatanan tanah meliputi buku tanah, surat ukur, data bidang dan marka yang memungkinkan bahan dasar pelayanan pertanahan ini 100% tersedia dalam bentuk digital, memungkinkan koneksi satu komputer dengan komputer yang lain, lintas instansi agar dapat berjalan secara otomatis, akurat dan tepat. Berkaitan dengan tindak lanjut layanan BPHTB terintegrasi saat ini, kantor pertanahan yang sudah melaksanakan aplikasi host to host adalah kantor pertanahan Kabupaten Kupang, sedangkan dalam tahap integrasi data PPN dengan Pemda yaitu kantor pertanahan Kota Kupang, Kabupaten Sumba Timur, dan Kabupaten Flores Timur. Untuk tahap pelaksanaan MOU dengan Pemda masing-masing kantor pertanahan Kabupaten Timur Tengah Selatan, Manggarai Timur, ND, Sika, dan Sumba Tengah. Sementara 13 kantor pertanahan kabupaten ini masih dalam koordinasi dengan pihak pemerintah daerah. Kami sampaikan juga Bapak Ibu yang kami hormati, kebanyakan pihak pemerintah daerah berpikir bahwa kalau memang proses sertifikat itu ada biaya. Saya akan sampaikan bahwa apa memang biayanya seperti apa, supaya ini bisa diketahui oleh Bapak Ibu Pak Bupati Wali Kota, begitu pun juga pengelola aset, bahwa sesuai dengan tarif untuk proses sertifikat
dalam sertifikasi tanah instansi dan pemerintah daerah berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang jenis tarif PNBP yang berlaku di Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional menyebutkan bahwa instansi pemerintah dan pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dan tidak bersifat profit, artinya tidak ada unang usaha tetapi memang itu dikelola adalah untuk kepentingan instansi, itu dapat diberikan layanan sebesar 0 rupiah. 0 rupiah. Tetapi 0 rupiahnya itu untuk apa saja? Itu hal ini disebutkan dalam surat, ditegaskan lagi dalam surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional tanggal 19 Agustus 2020 perihal pengenaan tarif 0 rupiah untuk sertifikasi tanah aset pemerintah, instansi pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam hal ini yang disebut 0 rupiah dalam hal ini pelayanan pengukuran dan pemetaan batas bidang tanah itu 0 rupiah. Yang kedua, pelayanan pendaftaran tanah berupa pelayanan pendaftaran tanah untuk pertama kali. Jadi kalau memang pelayanan pendaftaran pertama kali yang baru dimohon untuk mendapatkan hak pakai itu 0 rupiah. Jadi ini sudah diketahui oleh Bapak Ibu Kepala Kantor, sudah memegang aturan ini. Silakan Bapak Bupati, Wali Kota, silakan mengajukan permohonan karena ini memang sudah dilakukan keringanan oleh negara untuk instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah. Sedangkan yang kenal tarif itu untuk layanan pemeriksaan tanah, itu yang kenal tarif. Pemeriksaan tanah oleh tim peneliti tanah itu dikenal tarif dengan perhitungan sebagaimana diatur dalam pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 itu dimaksud. Demikian pula untuk transportasi itu yang dikenal tarif. Transportasi, akomodasi, konsumsi dan petugas lapangan untuk sampai kepada lokasi dalam rangka pengukuran. Itu yang kenal tarif. Tetapi mulai pemetaan dan yang lain-lain tadi saya sampaikan itu 0 rupiah. Ini sudah diketahui oleh kami di pertanahan, jadi memang kami tidak nego-nego lagi menyangkut soal biaya. Bapak Ibu yang kami hormati, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur yang sempat hadir pada saat ini, begitu juga Bupati, Wali Kota yang hadir atau yang mewakili pada kesempatan ini yang sudah membantu memberikan dukungan kepada kami sehingga pelaksanaan pelayanan pertanahan di kabupaten dan kota bisa berjalan dengan lancar. Demikian pula kepada pimpinan KPK, penangan dan rombongan, kami menyampaikan terima kasih banyak. Terus mengingatkan kami, memberikan arahan, memberikan petunjuk kepada kami sehingga pelaksanaan tugas pelayanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini kami jaga dengan baik supaya bisa berjalan dengan maksimal. Selanjutnya pada kesempatan ini akan diserahkan kepada Bapak Gubernur dan Bupati Wali Kota yang mewakili sertifikat pemerintah provinsi dan kabupaten kota sebanyak 19 bidang, meliputi pemerintah provinsi 1 bidang dan pemerintah kabupaten kota 18 bidang. Mohon berkenan Bapak Gubernur dan Bupati Wali Kota untuk menerimanya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti bersama sambutan Ketua KPK RI. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Kasatgas Pencegahan Wilayah 4 Bapak Nana Mulyana. Kami silakan. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu. Bapak sekalian, terima
terima kasih atas terselenggaranya acara ini, Pak Gubernur berkenan hadir, Pak Kanwil, Bupati, Wali Kota, seluruh NTT yang mewakili teman-teman Kantah dan OPD-OPD terkait. Kami memberikan apresiasi atas kehadiran ini. Sebenarnya lebih pada terselenggaranya acara ini tujuannya adalah untuk memotivasi Bapak-bapak Ibu sekalian untuk segera melakukan pendaftaran sertifikasi tanah Pemda. Seperti kita ketahui Bapak Ibu sekalian, pertama-tama Gubernur, Bupati, Wali Kota, seluruh NTT itu sudah melakukan perancangan komitmen untuk melakukan pencegahan korupsi. Kita mencoba melakukan pendampingan, utamanya terkait dengan penyelamatan aset daerah. Jadi setelah kami melakukan berbagai macam upaya, rekonsiliasi data, informasi-informasi, terungkap bahwa banyak sekali kasus-kasus tindak pidana korupsi yang coba dibuat telah terjadi menyangkut masalah proses sertifikasi tanah. Intinya dari satu sisi kerugian negara muncul setelah tanah itu digugat karena memang Pemda tidak memiliki alasan sama sekali, apalagi berupa sertifikat. Keduanya menganggarkan anggaran yang cukup besar untuk menunjuk pihak ketiga dalam proses sertifikasi tanah Pemda. Yang lain-lainnya membocorkan informasi terkait petak-petak tanah yang memang Pemda tidak memiliki dokumen yang cukup kuat untuk itu, sehingga apabila digugat Pemda mereka kalah. Satu sisi tanah lepas, di sisi lain juga mereka terus melakukan gugatan-gugatan karena selama ini tanah tersebut setelah menang dikuasai oleh Pemda, sehingga bukan hanya kehilangan tanah tapi juga kita harus membayar. Jadi memang kami melihatnya dari sisi pencegahan tindak pidana korupsi dan kerugian negara yang muncul, kita punya concern untuk memastikan apa-apa yang yang belum disertifikat terkait dengan tanah itu dalam proses-proses itu. Nah, sosialisasi pendekatan-pendekatan KPK terkait dengan proses sertifikasi berangkat dari fakta-fakta bahwa pemerintah daerah itu secara administratif kurang rapi, kurang tertata dengan baik, sehingga alasan yang dimiliki oleh pemerintah daerah itu hampir-hampir tidak bisa ditemukan lagi. Sehingga disepakati di BPN pusat bahwa BPN tidak akan lagi meminta dokumen-dokumen, data-data yang tidak mungkin lagi dipenuhi oleh pemerintah daerah, apalagi direkayasa untuknya supaya terpenuhi. Nah, itu yang komitmen yang terus disosialisasikan oleh pemerintah pusat, oleh BPN kepada kanwil-kanwil dan kantah-kantah. Tetapi dalam prakteknya memang masih ada hal-hal yang perlu diklarifikasi oleh Pak Kanwil dan untuk kehati-hatiannya Pak Kanwil. Jadi intinya selama ini Bu Dirjen, teman-teman direktur di BPN mensosialisasikan kepada kantah, kepada Kanwil di Jakarta, di berbagai tempat, termasuk juga kepada teman-teman di Pemda, bahwa Pemda tidak akan lagi diminta dalam proses sertifikasi itu dokumen-dokumen yang tidak mungkin dipenuhi lagi. Katakanlah semangat pemekaran dan lain sebagainya, masyarakat berbondong-bondong menyerahkan tanah lantas sebuah kantor Pemda, kantor sekolah, puskesmas, kantor-kantor kecamatan. Nah, di situ prosesnya abai sehingga tidak ada bukti-bukti penyerahan tersebut, tapi karena bangunan sudah dikuasai oleh Pemda dan bahkan sudah jadi gedung. Jadi Pak Kanwil dari paparan yang disampaikan ke Pak Kanwil tadi, sepertinya di kanwil NTT ini masih menyisakan interpretasi yang berbeda atas proses percepatan sertifikasi tanah Pemda. Kami Bu Dirjen waktu itu, sekarang Pak Dirjen, Pak selalu dan Pak Direkturnya mensosialisasikan bahwa kantor pertanahan kata-kata tidak akan minta salah tersebut. Cukup pertama aset tersebut tercatat dalam milik daerah. Kedua, tanah itu secara fisik dikuasai oleh pemerintah daerah, baik itu berupa gedung, bangunan maupun pelang-pelang yang bahwa itu menunjukkan bahwa itu tanah dikuasai oleh pemerintah daerah.
Yang ketiga berupa surat pernyataan dari kepala OPD maupun sekda tanah-tanah tersebut riwayatnya seperti apa gitu. Tapi kalau diminta oleh BPN untuk mana bukti akte jual beli dan lain sebagainya, itu tidak mungkin diperlukan lagi gitu. Itulah dasar kami mendorong proses sertifikasi ini. Acara ini juga sebetulnya lebih pada pertama kami gagas itu kaitannya dengan capaian dari proses sertifikasi tanah Pemda itu sedikit kecilnya di NTT ini. Dari situ terungkap memang betul Pak Kanwil masih banyak mempersyaratkan syarat-syarat yang tidak mungkin faktor kehati-hatian ya Pak. Faktor kehati-hatian sehingga perlu Pak Kanwil dan kata-kata kualifikasi lagi dengan teman-teman di pusat, di BPN pusat, bagaimana sih bentuk bantuan atau bentuk bantuan kepada pemerintah daerah untuk proses sertifikasi dan percepatannya. Jadi sebetulnya disampaikan dari banyak kesempatan itu bahwa sertifikat itu sebenarnya hanya merupakan fungsi administratif. Setidaknya Pemda punya alasan berupa sertifikat itu apabila suatu saat nanti ada masalah, setidaknya kita sudah pegang dokumen itu. Nah itu yang kita coba dari hari ini juga terkonfirmasi bahwa memang belum ada pemahaman yang sama terkait bentuk bantuan Kanwil serta Kantah dalam proses sertifikasi tanah Pemda. Kami betul-betul menitipkan masalah ini Pak Kanwil agar proses ini bisa clear, tetap mengedepankan aspek-aspek kehati-hatian, tetapi dengan komitmen yang ada di BPN pusat, BPN tidak akan minta lagi dokumen-dokumen yang tidak mungkin dipenuhi oleh Pemda karena kesulitan administratif dan tata kelola naskah-naskah yang selama ini dimiliki yang tidak terdokumentasikan dengan baik. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak Pak Gubernur hari ini. Mudah-mudahan dengan apa yang sudah kita lakukan, meskipun jumlahnya masih relatif rendah, harapannya di berbagai wilayah di seluruh Indonesia dengan 3 syarat yang diminta oleh BPN itu bola tidak ada lagi di Pemda karena 3 syarat itu yang dipenuhi dan itu harus diklarifikasi oleh Pak Kanwil ke BPN pusat. Apakah 3 syarat itu yang dimaksud dan kenapa kita masih berpegang pada persyaratan-persyaratan yang selama ini ada yang tidak mungkin dipenuhi. Kita berpacu dengan waktu Bapak Ibu sekalian, Pak Kakanda, Pak Kanwil, Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota, bahwa kita masyarakat tahu persis untuk mendapatkan dana yang mudah itu yaitu dengan membuka tanah Pemda, gitu. Karena memang mereka tahu bahwa Pemda tidak memiliki alasan yang baik, yang kuat untuk mempertahankan tanah-tanah tersebut. Karena itu lakukanlah terus koordinasi, lakukan terus ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi bareng, petak demi petak tanah kita itu harus betul-betul segera dibuatkan alasannya atau bukti-bukti administratifnya agar kita cukup kuat untuk menghadapi ke depan. Apalagi ada rencana-rencana Pak Gubernur yang saya sebagai kasat bagus melihatnya gitu, apabila ini sudah sertifikat, rasa-rasanya akan ada tindak lanjutnya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah agar optimal memanfaatkan tanah tersebut. Demikian halnya juga dengan data yang diterima yang disampaikan oleh tim saya dengan data yang disampaikan oleh Pak Kanwil itu jauh berbeda. Itu yang menyebabkan kami juga masih perlu rapat-rapat lanjutan untuk memastikan semua proses bantuan percepatan sertifikasi tanah Pemda ini bisa terus dilakukan. Di sisi lain Pak Kanwil, Pak Kanta, OPD-OPD yang ditugaskan untuk proses sertifikasi tanah Pemda lakukan rapat-rapat itu. Jadi permintaan Pak Dirjen, Bu Dirjen, seperti orang minta haji katanya gitu. Orang pemerintah, jadi kesalahannya seolah-olah di Pemda lah kurang lebih bahwa ini datang aja belum kok udah minta dipanggil gitu, orang seperti orang naik haji gitu, belum dapat panggilan, datang aja belum gimana dapat panggilan. Itu statement yang selama ini dilakukan oleh teman-teman BPN karena syaratnya sedemikian Pemda dibantu dengan itu, mudah dengan arti kata gitu. Demikian hanya juga dengan pajak-pajak yang sifatnya 0% dan lain sebagainya itu juga adalah bentuk bantuan dan mengingatkan kembali bahwa sebetulnya proses sertifikasi tanah Pemda itu sedemikian mudah.
Itu yang kita coba. Tapi kembali Bapak Pak Kanwil, tolong diklarifikasi lagi dengan tetap mengedepankan unsur-unsur kehati-hatian yang pasti. Kami dari KPK juga dengan dari rapat-rapat yang selama ini dilakukan di BPN Pusat tidak akan lagi meminta dokumen-dokumen yang sudah dipenuhi oleh Pemda. Itu yang terus kami pantau, itu yang terus kami lakukan rapat-rapat. Mohon terus dilakukan proses ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti bersama sambutan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Yang saya hormati Kepala Satgas Pencegahan KPK RI, yang saya hormati Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Tenggara Timur, para bupati, wakil bupati dan wakil wali kota, para kepala BPN Kabupaten dan Kota Nusa Tenggara Timur, semua yang hadir yang berbahagia. Salam. Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Tentunya sebagai gubernur saya menyampaikan terima kasih kepada KPK RI dan Badan Pertanahan Nasional yang telah begitu luar biasa bekerja sehingga kita mampu untuk hadir pada acara hari ini. Sebagai pemegang kuasa pengelolaan barang milik daerah Nusa Tenggara Timur, tentunya saya senang dengan langkah-langkah seperti ini karena kita terus memberikan kepastian hukum bagi pemerintah dan juga memberikan catatan dan secara administrasi pemerintahan itu dapat dipertanggungjawabkan. Bicara tentang aset, tentunya kenapa sangat sulit aset pemerintah daerah itu susah untuk bisa ditingkatkan, bahkan ada di Ramba ini karena mindset aset itu tidak menjadi mindset ekonomis. Mindsetnya itu mindset hanya sifatnya catatan untuk kepemilikan semata. Jadi banyak sekali contohnya aset-aset Nusa Tenggara Timur kalau kita konversi yang menuju pada rupiah itu sekitar 2-3 triliun rupiah sedikit-sedikitnya. Ya, tapi kalau mindset ini tidak ada, maka tidak ada semangat untuk pemerintah itu ingin menjaga asetnya. Bahkan kalau dirambah dia lari. Contohnya seperti Bisipai. Punya pemerintah, sertifikat sudah ada, dirambah sama masyarakat dia kabur. Karena juga nggak ada urusan gitu. Tapi kalau ternyata aset ini menjadi sesuatu yang bukan saja punya nilai sosial, tapi juga punya nilai ekonomis, maka saya yakin pemerintah daerah dimanapun akan sangat giat untuk menjaga betul asetnya dalam rangka peningkatan ekonomi daerah. Kita lihat bahwa banyak sekali khususnya Pemprov itu tanahnya itu ratus ribuan hektar. Di Ramba banyak juga, di Kota Pumulsa banyak sekali. Asetnya di Jawa Barat, Yogyakarta, DKI, asetnya banyak sekali. Kabupaten kota, aset provinsi kabupaten kota banyak sekali. Di Kota Kupang ini asetnya luar biasa hebat. Tapi dia diam saja situ mau bisu, tidak ada guna. Tanahnya tanah kelas 1. Kalau kita kerjasama yang pihak ketiga boleh selama clear and clear. Tetapi yang untungnya sebenarnya pengusahanya, dan BPN di provinsi. Karena itu saya mengusulkan kalau Pemprov kabupaten kota itu juga bisa hutang, bisa kredit, bisa pinjam
ke namanya lembaga perbankan atau SMI sebagai lembaga pembiayaan infrastruktur. Kenapa kami punya aset itu juga tidak bisa dijaminkan? Ini kan hal yang sangat lucu. Kalau kami kerjasama dengan pihak ketiga, dia boleh berutang. Tapi kami sendiri yang punya aset, kami dilarang untuk berutang. Itu menabrak akal sehat menurut saya. Apalagi sistem pemerintahan dan birokrasi Indonesia ini didorong menjadi birokrat entrepreneur. Birokrat dengan cara berpikir target menjadi ukuran. Target-target kinerja itu menjadi ukuran. Dan ukuran di sana kan kita bisa lihat bagaimana keterbukaannya, bagaimana peningkatan ekonominya, bagaimana kehidupan sosial masyarakatnya. Ini kan menjadi target-target yang tidak harus dilakukan segera oleh pemerintah. Nah, karena itu dalam kesempatan yang baik ini tentunya gembira, tetapi saya selalu melihat bahwa manusia itu pasti dia melakukan sesuatu karena interestnya luar biasa. Nah, untuk interest aset ini, khusus badan aset, baik di Pemda maupun kabupaten, kebetulan ada badan aset saya di sini, mewakili juga Kabupaten Manggarai yang pejabat di sana. Itu dia tidak mungkin tertarik sekali kepada bagaimana mengurus tanah sebagai aset daerah yang luar biasa karena kebanggaannya bagaimana PAD didorong dari pajak, khususnya pajak kendaraan bermotor. Walaupun di situ juga hilang paling banyak. Nah, ini menjadi interest. Kenapa begitu interest di sana? Karena kalau sudah uang. Kalau tanah ini urus sertifikat tidak doang. Buat apa saya urus? Kilang juga tidak apa-apa, tidak ada untung bagi provinsi. Nah, ini loh, ini mindsetnya. Kalau mindset ini sudah bisa bahwa dengan saya menyiapkan aset saya bisa menuju perbankan, saya bisa dapat uang, saya bisa keluar tempat ini, saya bisa maka itu akan membuat Pemda maupun Pemprov dimanapun berada itu akan menjaga asetnya, mengurus asetnya secara serius. Karena itu hari ini aset-aset di Nusa Tenggara Timur itu terabaikan, terbengkalai karena alasannya cuma satu. Pemeriksaan BPK, asetnya belum terdaftar, asetnya belum punya sertifikat. Dari KPK mendorong untuk mempunyai catatan-catatan dan administrasi pemerintahan. Dan itu dorongan yang sifatnya itu formal pemerintahan. Tetapi aspek keuntungan interest langsung untuk rakyat Nusa Tenggara Timur bahkan untuk pemerintahnya hampir dipastikan tidak ada. Karena itu tanah di kota, saya yakin tanah Pemprov yang ada di kota hari ini banyak yang ditempati oleh masyarakat, termasuk para pejabat tadi itu. Nah itu karena memang tidak pusing. Jadi kalau kehadiran Pak Nana dan teman-teman di sini dalam mendorong ini juga sekalian mendorong agar kalau sudah ada sertifikat, ya jangan diam di brankas. Itu kan teorinya salah. Dia harus menjadi sesuatu yang berguna secara ekonomis juga. Nah itu besok saya akan melayangkan surat kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan untuk kami diperbolehkan melakukan penjaminan kepada aset kami, kecuali kantor. Tapi di luar kantor kami punya tanah-tanah yang banyak, yang menjadi aset yang sangat seksi untuk kami bisa dapat pinjaman agar pembangunan Nusa Tenggara Timur tidak hanya tergantung terhadap APBD semata-mata, tapi datang dari pinjaman. Baik pinjaman karena APBD-nya, jaminan APBD-nya, dan pinjaman untuk penjaminan aset-aset tidak bergerak. Nah ini pikiran menurut saya tidak biasa, karena tidak atur oleh undang-undang. Tapi tidak mungkin kita hidup hanya diatur undang-undang. Kita harus melakukan terobosan-terobosan agar hal-hal yang menguntungkan untuk maju pertumbuhan Nusa Tenggara Timur dan juga bagaimana Pemda menjaga merawat asetnya karena mempunyai dampak ekonomis itu harus terus kita lakukan. Nah saya yakin pikiran-pikiran ini searah dengan Menteri Keuangan. Saya mudah-mudahan seperti itu. Karena itu saya minta Pak Nana untuk juga sampaikan kepada pimpinan KPK RI dan saya juga sampaikan kepada teman-teman untuk ini menjadi pemikiran kita bersama sehingga tahun-tahun mendatang kita sudah punya izin seperti itu dan kita mampu melakukan pembiayaan terhadap seluruh kebutuhan-kebutuhan masyarakat itu dari berbagai-bagai penghasilan yang sah karena itu juga diakui oleh pemerintah pusat dengan melakukan aturan perundang-undangan. Karena itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih bahwa pertemuan hari ini juga dengan aset kami tercatat dengan baik, mempunyai sertifikat. Kami sebenarnya mau masuk nomor 2 sebenarnya target penanganan besok-besok NTP kita mengharapkan tahun
feedback BPK, tidak perlu lagi fisik datang, asal dari Jakarta saja sudah bisa masuk secara online karena kami punya sistem juga online terbuka, dan kalau itu sudah bisa dilakukan 2021 bisa dilakukan semua, maka dipastikan itu semuanya terbuka dan apapun tidak ada lagi hengki-pengki karena sudah terbuka, dan pekerjaan anak makin gampang, pencegahannya udah malas-malas datang, tinggal cek dari Jakarta saja. Nah ini ada dugaan kurang, tidak ada, jadi tidak. Saya pikir itu kalau itu kan anak juga nanti pensiun juga dengan baik. Nanti target kita kalau itu pernah pensiun, RTP sudah terbuka dan segala macam, itu target yang luar biasa. Dan saya sebagai gubernur, saya ingin itu dapat terjadi karena dengan demikian seluruh pelayanan daripada pemerintah itu bertujuan untuk rakyat, dan seluruh anggaran-anggaran yang disetujui bersama DPR itu dapat dikerjakan langsung dirasakan oleh rakyat. Nah itu saya gembira dalam pertemuan hari ini. Semoga pertemuan yang akan datang makin maju. 3 juta bidang, 3 juta bidang tanah yang akan itu mudah-mudahan 2024 kalau bisa 2022 sangat bagus, supaya itu 2024 saya sudah pensiun di bawah. Saya 2023 Oktober, 2023 September sudah dilakukan lagi. Dan Agustus itu akhir masuk bulan September saya sudah dilakukan lagi. Bapak menjadi sebelum 2023 sampai. Karena itu biasanya kalau gubernur mau pensiun dulu baru sudah tidak dulu bisa bikin gimana jadi. Nah jadi teman-teman dari DPR kasih juga hadiah sama saya. Jadi sebelum saya turun sudah beres semua. Kan minimal kita mau seperti itu. Terus target menurut saya nanti para BPN pulang untuk berunding-berunding. Nanti tolong bilang bahwa 2022 lah hadiah kepada gubernur sebelum pensiun. Nah, nanti saya terima pensiun juga Pak. Terima pensiun sebagai gubernur. Sebelum pensiun kita telah menyelesaikan sertifikat seluruh bidang yang selama ini menjadi utang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Shalom. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita saksikan bersama penyerahan sertifikat tanah dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nusa Tenggara Timur kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur. Pak Soni, berapa lama lagi ini begini ini kita terima lagi? Hah? 2021. Penyerahan selesai diserahkan kepada kepala terkait atau pejabat sementara bupati atau pejabat yang mewakili. Untuk itu kami akan membagi menjadi 2 sesi. Yang pertama kami serahkan kepada Kepala Pertanahan Kabupaten Kupang. Selanjutnya Kabupaten Sumbawa, selanjutnya Kota Kupang, selanjutnya Kabupaten Alor, selanjutnya Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya Kabupaten Manggarai, selanjutnya Kabupaten Manggarai Timur, selanjutnya Kabupaten Sumba Barat, selanjutnya Kabupaten Timur Tengah Utara, selanjutnya Kabupaten Timur Tengah Selatan, kami silakan dengan hormat kepada kepala daerah terkait atau pejabat sementara bupati dan pejabat yang mewakili mengambil tempat yang telah disediakan.
Kami silakan untuk menyerahkan sertifikat tanah kepada kepala daerah masing-masing. Kami silakan. Penyerahan selesai. Ya, baik, selesai. Silakan kembali ke tempat semula. Selanjutnya kami memanggil silakan kepada kepala daerah atau pejabat yang mewakili untuk mengambil bupati. Kami silakan untuk menyerahkan sertifikat tanah kepada pejabat. Penyerahan selesai, kami silakan untuk kembali ke tempat semula. Demikian berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kita pada siang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi kita sekalian. Gubernur Nusa Tenggara Timur berkenan meninggalkan tempat ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Sampai, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.